Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amilin yuqarribuna ila hubbik. Ya, mahasiswa sekalian, gimana kabar antum? Semoga sehat-sehat ya di tempat kalian masing-masing. Nah, Pak Fauzi juga alhamdulillah masih sehat, diberi kesempatan untuk bisa tetap mengajar antum sekalian. Kemarin waktu perkuliahan di awal, masih ingat? Ada mungkin sudah lihat YouTube-nya, mahasiswa? Gimana? Coba anak sedikit mengulang. Berapa kompetensi sebagai seorang pendidik, ya, kita sebagai tenaga pendidik, ya, kita memiliki kompetensi dasar. Ada berapa mahasiswa? Tiga. Tiga. Kurang ketinggalan. Ada yang belum masuk itu. Berapa? Tiga. Kurang. Berapa? Tiga atau empat? Empat. Nah, empat. Coba. Empat silahkan disebutkan. Nggak urut, nggak apa-apa. Satu. Kompetensi profesional. Profesional. Satu profesional. Personal. Personal. Sosial. Pedagogik. Sosial, pedagogik. Ya. Mana yang berkaitan dengan tuntutan antum untuk bisa mengenal peserta didik, bisa mengajarkan kepada peserta didik, ya, materi-materi pembelajaran itu kompetensi yang mana? Personal, profesional, sosial, pedagogik. Profesional Ustaz, insyaallah. Profesional. Profesional. Profesional itu berkaitan dengan, ya, bisa jadi ya, kemampuan kita untuk mengajar sesuai dengan kesarjanaan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ada lagi yang lebih tepat. Profesional juga bisa, tapi ada lagi yang lebih tepat. Jadi kemampuan Pedagogik. kita pedagogik, ya. Jadi pedagogik itu kita dituntut untuk mampu mengenal peserta didik dari sisi latar belakangnya, ekonominya, budayanya, kecerdasannya, cara berpikirnya. Nah, itu nanti kita jadi lebih paham bagaimana kita mengajar kepada mereka. Itu tidak bisa dicapai dengan seketika ya, mahasiswa ya. Jadi memang ada interaksi antara kita sehingga kita menggali informasi dari mereka sambil kita mengajar, sambil kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan dia menangkap, sambil kita menyelidiki misalkan anak kita terlambat. Kenapa anak terlambat? Kenapa? Ya, terlambat misalkan. Kita kan macam-macam. Terlambat itu ada yang nggak mungkin dia harus bantu orang tua dulu ya, apa dia harus bekerja dulu, apa dia harus menempuh perjalanan yang jauh, atau mungkin karena tidak ada yang membangunkan, itu macam-macam. Kemudian seperti kenapa misalkan dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu juga kita bisa menggali. Ya, apakah dia di rumah harus tidur jam berapa, memiliki saudara berapa, kemudian orang tuanya bekerja apa. Nah, jadi dari situ nanti kita bisa bersikap dengan tepat. Oh, berarti anak ini kondisinya seperti ini. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari satu titik, menyalahkan misalkan tidak mengerjakan PR, ya, menyalahkan misalkan ketika datang terlambat. Yang seperti itu adalah kemampuan antum untuk kompetensi pedagogik. Jadi kita harus mengenal anak kita. Kalau kompetensi kepribadian atau personality, ya, gimana itu? Secara garis besarnya gimana? Kepribadian personal, ayo
Silakan yang mau jawab. Bertindak sesuai agama, hukum sosial. Sesuai dengan harus memiliki kepribadian yang mantap ya, sebagai antum sebagai seorang pendidik, nanti sebagai seorang ustadz, sebagai seorang murabi, antum memiliki kepribadian yang bagus ya, karena antum dilihat oleh siswa yang juga dilihat oleh wali murid. Jadi kita di kelas, kita di tempat lain, di rumah atau di luar rumah, kita bisa menempatkan diri sebagai pribadi yang stabil ya, tidak tidak labil. Mungkin kalau di sekolah piawai ya, pandai mengajar ya. Nanti kalau di kampung juga antum juga memiliki kemampuan yang sama. Kemudian kalau kompetensi sosial, nah itu bagaimana? Kompetensi sosial. Ayo, apa yang kita lakukan? Antum dituntut sebagai pengajar, dituntut untuk apa? Kompetensi sosial. Berkomunikasi dengan baik. Ya, berkomunikasi dengan baik dengan lembaga, dengan wali murid, ya, dengan teman sejawat, ya, dengan pimpinan, ya, dan lain-lain ya. Karena sosial itu kan kaitannya dengan lingkungan kita ya, sebagai makhluk sosial kita berinteraksi kepada mereka. Ya, ini akan Ana share screen untuk materi kita selanjutnya, ya, yaitu menginjak pada 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, saya coba ya. Saya share screen, antum lihat nanti. Sebentar. Oh, ini coba matikan aja dulu ya. Kameranya. Coba ini saya besarkan. Sudah muncul mahasiswa? Muncul, Ustaz. Udah ya? Sudah, Ustaz. Ya, sebentar ini tak besarkan sebentar. Oh, saya besarkan. Ini. Ada yang mau datang ini. Ahmad Baihaqi. Lagi datang. Ya. Sebentar, masih saya admit. Ya, ini yang pertama. Ya, ada materi kita yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Ingat-ingat waktu dulu antum masih SMK, masih SMP atau masih SD. Ya, ketika kita berada di dalam kelas. Ini bagaimana sikap seorang guru masuk kelas, kemudian dia menyapa kita ya, kemudian dia menanyakan kondisi kita, kemudian beliau memberikan motivasi, memberikan semangat. Kemudian beliau mulai mengajak kita untuk belajar. Ayo anak-anak, silakan dibuka bukunya. Mungkin ada PR, beliau tanyakan kembali ya. Mungkin kalau tidak ada PR melanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, coba ini antum sebagai pengajar, antum dulu sebagai siswa, nah sekarang sebagai pengajar, nah jangan sampai antum tidak memiliki keterampilan ini ya. Yaitu di sini adalah keterampilan yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Tapi sebelumnya bukan ini, sebentar. Coba saya ke belakang dulu. Sebentar. Kok ini? Ini. 8 keterampilan dasar mengajarnya saya maksud. Apa ini? Partisipan cannot see your. Kok ada yang nggak bisa lihat ini? Nggak bisa, ada yang nggak bisa lihat layar katanya? Bisa tampak di HP atau di laptop antum? Tampak, Oh, di sini ada notifikasi. Ada tidak bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat. Ya wis, pokoknya kalau ada kendala antum sampaikan ya. Mungkin suara saya kurang jelas atau gimana. Keterampilan dasar mengajar pertama yaitu membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua menjelaskan ya. Jadi nanti ketika kita membuka pelajaran,
ya. Kemudian kita menjelaskan, nanti di sini ada kemampuan kita untuk menjelaskan dengan enak, dengan tepat, ya. Nah, itu berkaitan dengan kompetensi profesional antum sebagai pengajar bahasa Arab. Nah, jadi mengajar bahasa Arab dari sisi manapun bisa. Dari depan, dari materi depan, dari materi belakang tetap bisa ya, karena antum memang sudah memiliki tanggung jawab profesional, sudah harus mampu menguasai materi. Dimanapun, dari manapun, antum mulai mengajar. Ya, jadi setelah membuka kita memberikan penjelasan, baru nanti kita akan selesaikan dengan penutupan. Ya, menutup. Jadi keterampilan pertama membuka dan menutup. Ya, kenapa ini dijadikan satu? Karena ini sebagai apa ya, wadah ya. Kalau apa surat ini sebagai amplopnya ya. Nah, ini isinya. Ya, ini ya isinya. Ini menjelaskan materi pelajaran. Yang kedua. Yang poin ketiga. Bertanya. Bertanya, ada yang pertanyaan dasar, ada yang pertanyaan lanjut. Nanti apa yang dimaksud dengan pertanyaan dasar, apa yang dimaksud dengan pertanyaan lanjut, nanti kita akan pahami. Ya, kita selalu di dalam kelas, di pembelajaran kelas, tidak lepas dari ada yang bertanya ya, entah siswanya, entah gurunya. Seperti tadi di awal, Ana sudah menanyakan kepada antum beberapa materi yang kemarin. Nah, itu untuk mengukur ini apa kesiapan antum. Oh, kalau kemarin masih mampu menyambung, bisa jawab. Nah, kita tinggal melanjutkan untuk materi berikutnya. Kemudian memberikan penguatan. Apa itu penguatan itu? Dorongan ya, motivasi ya, atau macam-macam yang nanti di situ dibutuhkan oleh siswa agar mereka fokus, tetap fokus dalam belajar ya. Perlu diberi perhatian ya berupa penguatan tadi ini. Kemudian mengadakan variasi. Variasi itu macam-macam. Artinya macam-macam metode atau gaya belajar, gaya mengajar. Kita untuk mengajar supaya tidak monoton ya. Siswa nggak bosan itu antum coba kuasai beberapa materi, variasi mengajar. Bisa materi yang divariasi, bisa cara mengajar yang divariasi. Bisa jadi mungkin nanti adalah kondisi lingkungannya ya, lingkungan belajarnya divariasi, bisa belajar di luar kelas ya, atau bisa belajar di misalkan kalau dibawa ke perpustakaan atau nanti misalkan ada punya waktu luang bisa dibawa ke kejadian-kejadian apa situs-situs kejadian atau ke museum. Ya, itu berkaitan dengan variasi mengajar. Kemudian kelas itu di dalam itu mungkin bangkunya di setting ya, di setting terserah antum mau berbanjar biasa atau ditepikan ya. Jadi seperti letter U atau letter O, kemudian pengajarnya berada di tengah-tengah sehingga siswa mendapatkan fokus perhatian yang sama. Ya, kalau di kelas seperti biasa berbanjar itu kan fokus perhatiannya kan yang depan yang paling enak lihat gurunya, yang belakang tertutup. Kadang-kadang yang belakang nggak kelihatan, akhirnya nggak bisa menerima pelajaran, akhirnya ngantuk. Ya. Yang depan biasanya anak-anak yang semangat, anak-anak yang motivasinya tinggi, dia nggak mau ketinggalan untuk pembelajaran atau perkuliahan, dia milih duduk yang depan. Jadi karena keberanian ya, kadang-kadang bukan karena pandai, karena keberanian. Nah, lanjut ya. Kemudian ini berkaitan dengan variasi mengajar. Kemudian apa ini? Memimpin diskusi kelompok kecil. Ya, diskusi. Ada misalkan di sistem pembelajaran tentang apa sejarah ya, sejarah nanti biasanya dikaitkan dengan kejadian kejadian yang lampau. Sebentar siapa ini? Minta di ACC. Baihaqi belum masuk ya? Oh ya wes wes ya ya. Ini di sini minta dimasukkan di WA tapi di laptop kok tidak ada notifikasi. Alhamdulillah ya, udah masuk ya. Lanjut diskusi ya, nanti antum bisa nanti coba menyusun diskusi ya, ada sebagai moderator, ada sebagai narasumber, kemudian ada sebagai audiens yang mungkin nanti menjadi apa? Penanya ya, penanya atau nanti menjadi apa penyangga ketika nanti kita
melaksanakan diskusi supaya nanti siswa punya kemampuan untuk mempertahankan ya, untuk mengemukakan alasan ketika ada pertanyaan, ada sesuatu yang tidak cocok atau tidak sejalan dengan konsep berpikir mereka. Jadi diskusi itu juga penting. Seperti ketika mempertahankan prinsip, kenapa kok misalkan kita harus menerima penjelasan dari Quran ya, kita tidak main-main ya, kita tidak takwil-takwilkan sembarangan ya, itu akan kita punya prinsip. Nah, itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk berargumentasi. Nah, itu dilatih di sini ya, di diskusi. Kemudian mengelola kelas. Mengelola kelas. Antum pernah enggak di kelas itu ternyata ada siswa yang enggak kondusif, siswa yang mungkin ramai sendiri atau minta perhatian atau macam-macam sehingga ibu atau bapak guru itu menjelaskan jadi agak terhambat. Pernah ya, mahasiswa ya? Mungkin waktu masih SD atau SMP dulu. Ya, kalau SMA kayaknya sudah mulai pandai-pandai ya siswanya ya. Kalau memang tidak suka pelajarannya biasanya lebih memilih untuk diem ya, tenang untuk bertahan sebentar. Mengelola kelas. Ya, itu kemampuan kita. Antum sebagai seorang guru, antum menjadi raja sementara ketika mengajar. Antum bebas mengelola kelas. Mau diapakan kelas tersebut itu terserah antum. Intinya adalah di sini antum membawa kelas tersebut sesuai dengan model pembelajaran yang nantinya akan memberikan dampak anak-anak tersebut jadi pandai. Anak tersebut jadi mudah mengerti, menjadi paham dengan materi yang akan kita jelaskan. Nah, jadi penting ini ya, mengelola kelas ini penting ini. Jadi antum harus kalau bisa belajar juga dari orang-orang atau guru-guru yang sudah senior ya, yang sudah kenyang ya dengan asam garamnya, nakalnya siswa-siswa itu gimana, terus cara mereduksinya ya, itu silahkan boleh berdiskusi atau bertanya kepada guru-guru, dewan guru yang sudah senior ya, insya Allah mereka memiliki pengalaman. Kemudian yang poin ke-8 ya. Poin ke-8 ini yaitu ya, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ya, seperti apa? Kalau misalkan antum pernah dengar bimbel ya, bimbingan belajar itu kita melihat tutornya mengajar hanya beberapa siswa, bahkan hanya mengajar seorang siswa. Itu juga kita harus memiliki keterampilan, memiliki kemampuan. Karena beda ya. Kita mengajar kelompok besar di kelas, siswanya banyak ya, maunya juga banyak, tingkahnya juga banyak, gangguannya juga banyak. Ya, kalau kita bandingkan dengan ini, yang misalkan yang poin ke-8, mengajar kelompok kecil, maka beda. Ya, lebih nyaman yang ini, yang mengajar kelompok kecil. Biasanya kalau sudah kelompok kecil ini, mereka sudah memiliki motivasi siswanya. Sudah fokus, sudah memiliki keinginan kuat untuk belajar. Ya, nah lanjut ya Mas ya. Nih. Nah, mulai ini yang pertama ya, kita akan bahas ini yang pertama. Yang pertama yang kita bahas. Nah, ini. Tujuan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ya. Ini kursornya sering saya tidak kelihatan nih kursornya ini. Nomor 1, keterampilan membuka pelajaran ya. Ini di sini tujuannya kita memotivasi siswa gitu mereka datang dengan berbagai macam modal. Ada yang udah sarapan, ada yang belum sarapan, ada yang orang tuanya pesen, "Nak, nanti dengarkan baik-baik ya. Kalau ustadznya menjelaskan." Ada yang tidak ada bekal di rumah, pokoknya anak diberi uang saku berangkat sudah ya. "Assalamualaikum, berangkat." "Ya, waalaikumsalam." Berangkat. Ya, tidak ada bekal dari rumah. Ada yang sebelumnya udah belajar. Sudah dipersiapkan materinya, dibaca-baca dulu. Ada yang tidak baca belas ya, cuman bukunya sudah disiapkan. Bahkan mungkin ada yang saking buru-burunya bukunya ketinggalan. Nah, di sini disatukan ya. Antum memiliki
tugas menyatukan, memfokuskan tujuan mereka. Jadi mereka harus memiliki tujuan atau fokus yang sama. Nah, itu tugas antum untuk memfokuskan niat mereka, memfokuskan tujuan mereka dengan cara antum memberikan motivasi, ya, dengan memotivasi. Kemudian contohnya motivasi misalkan bagaimana? Contoh motivasi. Kalau di bahasa Arab misalkan begini ya. Tolabul ilmi faridatun ya. Menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah bagian dari kita memotivasi mereka. Oh iya, ini perintah Allah. Ya, menuntut ilmu itu perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti nanti pasti ya manfaatnya besar. Nah, itu kita tanamkan. Ya, atau mungkin hadis-hadis yang lain ya. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman gitu ya, macam-macam. Itu bagian dari memotivasi. Jadi supaya mereka fokus semangat belajar. Yang mungkin tadi di awal dia cuma berangkat aja ya tanpa ada persiapan belajar. Nah, jadi punya semangat. Nah, yang sudah punya semangat menjadi semakin kuat semangatnya. Semakin bertambah semangatnya. Nah, yang seperti ini menjadi modal nanti ketika antum menjelaskan materi pelajaran. Ya, mereka insya Allah menghindari kesia-siaan, ya, tidak ingin main-main. Kan gitu ya, Mas ya. Karena sudah punya semangat, sudah punya motivasi dari ustadznya. Loh, kenapa ini kok begini? Nah, kemudian nomor 2. Ini saya kesulitan mencari kursor ini saya tuh. Saya kesulitan mencari kursor. Nah, santai ini keliru ini. Keliru ya. Di kursornya sih. Dari sana kelihatan ya kursornya. Oh, ini ada munculnya. Nomor 2 menjelaskan batas tugas. Ya, apa yang dimaksud dengan menjelaskan batas tugas ini adalah setiap kita bertatap muka yang dibatasi oleh jam pelajaran, bisa 2 jam pelajaran, 2 JP, ya, bisa 1 JP, jarang kalau 1 JP, biasanya 2 JP, 2 jam pelajaran. Kita dibatasi oleh waktu, maka kita juga membatasi materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Nah, ini yang dimaksud dengan menjelaskan batas tugas. Misalkan materi kita KD1, KD2 misalkan ya. KD3 dijelaskan. Jadi tidak semuanya kita pelajari, tapi ada batas-batas yang telah ditentukan oleh silabus ya, oleh Dinas Pendidikan, mungkin juga sudah disepakati oleh lembaga yang harus kita ikuti ya. Tadi per tahapan materi itu sudah dipersiapkan. Jadi untuk pertemuan ketiga materi kita adalah membahas tentang isim ya, misalkan isim makrifat, nah, misalkan gitu ya. Jadi itu yang kita bahas. Karena dibatasi oleh tadi waktu. Jadi kita tidak membahas seluruhnya, tapi memberikan batas. Ini juga memberikan membantu siswa untuk fokus pada materi pelajaran. Jadi antum menyampaikan di awal ya. Materi kita pada hari ini adalah tentang isim makrifat. Nah, sudah. Mereka sudah mulai tertancap di benaknya. Tujuan saya adalah belajar tentang isim makrifat. Itu ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu menjelaskan hubungan materi. Ya, terkait dengan materi berarti ini materi kan tidak berdiri sendiri. Sebelumnya ada materi-materi yang mendahulunya ya. Sebelumnya mungkin disebutkan ada 3 jenis kalimah ya, kalimah isim, kalimah fiil ya, kalimah huruf. Nah, kemudian sudah dijelaskan yang awal dulu misalkan isim mufrad ya mungkin ya. Isim mudzakkar, isim muannas. Nah, terus ini nanti pada gilirannya adalah mungkin misalkan inilah isim ma'rifat. Misalkan seperti itu ya. Jadi keterkaitan dengan materi yang sebelumnya ya, hubungan antar materi. Ya, nanti bahas isimnya udah banyak, udah selesai, kembali nanti kita beralih atau berpindah pada membahas tentang macam-macam fiil gitu ya. Poin keempat ya, tujuan adalah mengetahui tingkat pemahaman.
Nah, coba bagaimana kita mengetahui tingkat pemahaman dari siswa? Ayo silakan mahasiswa untuk poin keempat. Dengan bertanya, Ustaz. Dengan bertanya, Masya Allah. Memberikan soal Mumtaz. maksudnya. Memberikan soal bisa, ya, memberikan soal dengan bertanya, ya, mumtaz, ya, bagus, bagus. Ya, ini betul, ya. Jawaban mereka itu bisa menjadi tolak ukur buat kita sebagai seorang pengajar. Oh, berarti sudah sampai pada ini pemahaman anak saya, siswa saya begitu, ya. Ya, oke. Tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke yang sebelah kanan itu komponen-komponennya, komponen membuka dan menutup. Nanti kalau ada kekurangan, insya Allah saya tambahkan ya. Ini kursor tidak kelihatan, Anda tidak kelihatan. Anda bisa dilihat di, oh ada ya, kadang hilang sendiri ini. Komponen membuka pelajaran, ya, menarik perhatian. Apa? Menarik perhatian. Bagaimana? Antum masuk kelas, ya, dengan penampilan yang rapi, ya, santun, ya, syar'i. Nah, kemudian antum apa? Smile, ya, tabassumuka fi wajhihi akhika, nah, gitu kan. Nah, itu. Jadi mereka melihat ustadznya cerah ceria gitu. Nah, mereka juga pikiran jadi senang. Wah, ustadz saya sudah siap datang udah. Nah, ini berarti kita sudah mencoba untuk menarik perhatian, ya. Kadang-kadang ketika antum datang itu, wah, macam-macam di kelas. Ada yang macam-macam, ada cerita sepak bola, ada yang cerita tentang liburan, ya. Kemarin saya begini, ada cerita. Saya kemarin ini, apa, ada kecelakaan, macam-macam ya. Karena belum ada pelajaran waktu itu, antum belum datang ya, mereka akan dengan topiknya masing-masing. Nah, antum datang, nah, sudah, ya. Sudah saat datang, mereka sudah mulai akan surut ya, mulai akan bersiap-siap mengikuti pembelajaran. Nah, antum sebagai pengajar harus pandai menarik perhatian. Ya, gitu ya. Misalkan nanti ada yang apa cerita sepak bola, nah antum mungkin bisa sedikit menimpali. Ya, iya kemarin Ustaz juga lihat itu sepak bola. Misalkan ya, Persebaya lawan Borneo. Nah, misalkan ya, Persebaya kalah. Sekilas seperti itu, seolah mereka sedang diterima topik pembicaraannya. Antum ternyata juga senang, nah, gitu kan. Nah, setelah itu selesai, antum bawa kepada apa? Siap-siap untuk belajar ya. Jadi kita deketi mereka sekedar ya sebentar ya untuk menarik perhatian. Kemudian ayo kita mulai belajar. Siapkan alatnya, bukunya. Ya, gitu ya. Ada tugas atau tidak kemarin. Itu mereka sudah mulai akan fokus perlahan-lahan akan mulai belajar. Kemudian menimbulkan motivasi sudah tadi ya. Antum harus memotivasi. Tadi macam-macam ya, gaya antum untuk memotivasi supaya semangat. Melihatnya. Dengan memandangnya ya, melihatnya. Memberi hadiah. Jangan dulu kalau awal jangan dulu. Untuk itu jangan di awal, jangan di pembukaan, jangan. Itu lebih bagusnya di akhir nanti di bagian penutup. Gitu ya. Jadi kalau memotivasi itu mereka belum menampakkan hasil. Tapi antum yang sudah memberikan semangat. Antum sudah memberikan dorongan. Nah, siswanya belum melakukan apapun, ya. Andai pun nanti dia bisa jawab, enggak apa-apa. Ya, antum bisa memuji, ya. Tapi Diiming-imingi gitu, Ustaz. itu nanti diisi pembelajaran, jangan di awal, ya. Jangan di awal. Nanti kalau di awal antum gitu kan, oh rame itu. Bisa semangatnya di awal, semangat di awal. Nanti antum enggak bisa membagi tenaga mereka, enggak bisa membagi semangat mereka. Kan kita harus bisa ini melihat ini apa? Distribusi tenaga mereka. Awalnya biasanya mereka itu tidak bisa fokus, ya. Beranjak akan perlahan-lahan antum giring mereka mulai fokus, ya, sampai pada inti pembelajaran. Jadi waktu pembuka itu kita menggiring dulu, sampai pada inti pembelajaran. Nah, di situ antum boleh
nanti Ustadz akan menyampaikan pembelajaran ini. Nanti Ustadz akan menanyakan ini. Bagi yang bisa menjawab, nah itu berikan apa kira-kira hadiah yang antum janjikan kepada mereka. Ya, itu tidak salah, itu diperbolehkan. Saya punya teman guru yang di lemarinya penuh, ya, penuh dengan berbagai macam benda-benda yang digunakan untuk memotivasi. Ya, itu juga tergantung dari tingkat pendidikannya ya, mahasiswa ya. Kalau anak TK itu gampang ya, anak TK itu diberi motivasi dengan bukunya, ya, diberi bintang atau di tangannya diberi bintang itu udah senang. Nanti akan ditunjukkan kepada Umi atau Abinya. Umi, Abi, saya dapat bintang 1 atau dapat bintang 2 itu menunjukkan bahwa dia tadi berprestasi ketika di kelas, ketika ada pembelajaran. Itu senang sekali. Nah, itu termasuk reward, ya, reward. Nah, jadi antum boleh iming-iming boleh ya, boleh. Tidak ada salahnya ya di pendidikan juga sangat dibolehkan ini. Sangat dibolehkan karena bagi mereka yang semangat belajar, oh semakin semangat. Bagi mereka yang punya kemampuan tapi kalah ya, mungkin kalah duluan menjawab atau kalah rajin, besoknya mereka akan lebih siap. Tidak akan muncul semangat kompetisi ya, ada muncul semangat kompetisi itu bagus ya. Fastabiqul khairat ya. Akan berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian memberi acuan ya, memberi acuan itu kita memberikan arahan-arahan. Ini acuan. Nanti Ustadz akan menilai dengan cara seperti ini. Bagi siswa yang bisa mengerjakan ini, bisa menyelesaikan tugas ini, ya PR-nya selesai. Nah, ini ada acuan-acuannya. Jadi antum menilai, memberikan reward itu karena ada acuannya. Jadi siswa itu jelas. Kalau saya ingin dapat ini, saya harus seperti ini. Sebagaimana yang antum telah sampaikan rinciannya ya, acuannya. Kemudian apa ini? Membuat kaitan. Membuat kaitan. Ayo, tadi sudah Anda sampaikan. Ayo, siapa yang mau menjelaskan ini, menjawab? Membuat kaitan. Di pembukaan, membuat kaitan. Silakan, tadi sudah saya singgung di depan. Siapa mau jawab? Halo, mahasiswa. Masih mikir, Ustaz. Dijelaskan sudah saya jelaskan di depan tadi. Enggak apa-apa, enggak apa. Ini memang ini apa? Belajar fokus ya. Mungkin ini apa? Saya coba ini. Silahkan yang mau bertanya. Nah, coba sebelum saya lanjutkan ke komponen penutup pembelajaran. Ya, tadi Ana sudah sampaikan 8 keterampilan, sekilas apa itu 8 keterampilan. Kemudian kita ke poin yang pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup. Saya mungkin bisa memberikan apa clue apa clue itu? Buat tunjuk ya, clue. Paham ya bahasa Inggris ya, clue ya? Ini. Paham, Ustaz. Ini. Oke. Tadi Ana jelaskan di poin ini. Ayo apa? Membuat kaitan di pembukaan. Tidak boleh takut salah. Mengulang pembahasan yang lalu, Ustaz. Masya Allah. Betul ya. Kita mengaitkan dengan pembahasan yang sudah selesai, yang sudah lewat, yang masih sudah lalu. Alhamdulillah. Ya. Iya, ini ada di pembukaan ya. Sambil untuk bisa mengetahui sudah sejauh mana pemahaman mereka di materi yang sudah kita berikan. Gitu mahasiswanya. Jadi ada seninya, memang kita mengajar tuh ada seninya. Kalau kita mengajar saja, kita sudah pandai ya. Antum mengajar bahasa Arab, antum sudah pandai. Ya. Tapi yang perlu harus pandai siapa ketika antum di kelas? Yang harus jadi pandai siapa?
Oh, siswa. Siswanya, benar. Iya, siswanya, betul. Makanya akhirnya kita pelan-pelan ya, bagaimana kita bisa memasukkan, memahamkan kepada mereka. Nah, ini tidak boleh terburu-buru ya, tidak boleh terburu-buru. Jadi memang apa itu, apa yang saya pernah apa tuh, Syekh Ruhaili mungkin ya, Syekh Ruhaili mungkin kalau nggak salah saya, kalau di Facebook itu Syekh Ruhaili itu, dua hal yang harus dihindari dari seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah terburu-buru ya, ingin cepat bisa, ingin menguasai, ingin langsung pandai, tidak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Jadi tidak boleh terburu-buru. Yang kedua adalah tidak boleh cepat putus asa. Tidak boleh putus asa. Apa tadi? Antum jawab apa tadi? Antum jawab apa tadi? Kok kurang jelas ya? Bos. Bosan. Iya bosan, betul. Tidak boleh cepat bosan. Iya, tapi saya membahasakannya putus asa. Betul, tidak boleh cepat bosan, benar. Nah, jadi belum selesai, belum materi, belum tuntas sudah bosan ya. Tidak boleh ya. Apa mungkin kok dari kemarin kok cuman belajar bahasa Arab aja ya, jenuh. Nah, yang seperti itu antum tetap pertahankan belajarnya. Kalau untuk mengusir kejenuhannya dengan bisa memberikan variasi. Antum mungkin bisa belajar dengan tidak dengan membaca ya, mungkin dengan MP3, atau mungkin kita bisa dengan diskusi, atau mungkin kita bisa mencoba untuk mempraktekkan, atau mungkin kita bisa membaca materi lain ya, yang di situ nanti akan terasa, oh iya kalau saya tidak menambah materi pelajaran bahasa Arab ini saya ternyata kurang mampu di sini ya, misalkan seperti itu ya. Jadi dengan memberikan beberapa variasi ya pembelajaran, nanti insya Allah kita tidak bosan. Di apa, sebagai pelajar ya kita ya, tidak menutup kemungkinan selalu ada perasaan seperti itu. Nah, itu pintar-pintar pandai-pandainya kita untuk bagaimana kita menyiasati. Nah, sudah ya. Sekarang kita ke setelah pembukaan itu isi ya. Ada isi itu adalah kemampuan antum menjelaskan materi. Nah, kemampuan menjelaskan itu ada nanti di bab berikutnya ya, di poin kedua. Di mana antum menjelaskan tidak boleh langsung sulit. Ya, dari yang mudah dulu. Dari yang mudah mereka pahami. Ya. Ditata, dibimbing, sampai nanti pada akhirnya mereka bisa sampai pada hal-hal yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Ya. Setelah itu isi pembelajaran, kemudian kita akhiri dengan memberikan penutup pada akhir pembelajaran. Yang isinya itu meninjau kembali, kemudian mengevaluasi ya penguasaan siswa kita, kemudian memberikan tindak lanjut. Nah, nanti ada yang kurang, nanti insya Allah Anda berikan tambahan. Meninjau kembali, seperti apa meninjau kembali itu? Meninjau kembali, mereview bahasa Inggrisnya. Anak-anak, ya misalkan ya, kalau misalkan kita ke anak kecil ya, siswa. Hari ini kita telah belajar tentang, nah gitu ya, jadi kita review, meninjau kembali. Hari ini kita telah belajar tentang isim ma'rifat, gitu ya misalkan ya. Ada isim ma'rifat itu dicirikan dengan misalkan adanya al ya, di depan isim ya, kemudian apa kalau sudah ada al maka tinggal nanti maknanya ya, apa ma'rifat ahdiyah atau ma'rifat jinsiyah kan gitu nanti ya. Kalau ahdiyah nanti ada ahdi dihni, ahdi dihkri, ahdi hudur. Apa itu ahdi dihni ya? Itu kita namanya mereview gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Apa yang dievaluasi? Kemampuan anak-anak, Ustaz. Iya, kita melihat kemampuan anak-anak berarti kita sama juga kita mengevaluasi proses belajar mengajar yang telah kita sampaikan. Kadang-kadang di evaluasi kita jadi bisa tahu, oh iya saya kok belum menyampaikan yang ini ya. Akhirnya kita jadi lebih introspeksi, lebih apa, mawas ya. Oh iya saya kok belum menyampaikan ini, kok lupa tadi. Ya. Jadi ada kadang-kadang itu kita memiliki prinsip-prinsip ya, kita memiliki konsep-konsep yang harus
disampaikan kepada siswa supaya mereka jadi gampang. Ya, jadi kita di sini perlunya kita mengevaluasi penguasaan siswa. Dengan cara apa ini? Dengan cara apa ini? Mengevaluasi dengan cara Bertanya. bertanya lagi. Betul. Ya, dengan cara bertanya lagi. Ternyata bertanya itu di awal bisa, di pembukaan bisa, nanti diisi pembelajaran lebih-lebih lagi, mungkin semakin banyak ya. Kemudian yang terakhir di bagian penutup juga ternyata kita juga akan sering bertanya. Ya, perlunya untuk kita bisa mengetahui apakah yang telah kita sampaikan tadi sudah nyampe. Nah, kemudian apa kira-kira cara kita mengevaluasi? Apa hasil evaluasi tadi? Apa hasil evaluasi kita? Hasil evaluasi penulisan kita nanti apa? Selalu disampaikan di setiap kita belajar, di setiap kajian. Ya, kalau anak ikuti kajian-kajian itu selalu di akhir itu ada evaluasi dihasilkan Kesimpulan. apa? Kesimpulan, betul. Ya, kesimpulan. Kalau kita tuntas menyampaikannya benar, nah, maka hasil kesimpulan insya Allah bagus. Ya. Siapa yang membuat kesimpulan? Kita atau siswanya? Kita atau siswanya? Guru atau siswanya? Ustadznya atau siswanya yang membuat kesimpulan? Siapa? Ustadznya. Salah. Ayo kita ya Mahasiswa. siswanya atau mahasiswanya. Karena kita di sini tadi untuk mengecek, ya kan, mengecek penguasaan dari mereka, ya. Terus ketika kita melihat ternyata mereka membuat kesimpulan yang salah, nah itu nanti tugas kita untuk mengklarifikasi, ya, memberikan pembenaran. Nah, karena bisa jadi mereka memang salah interpretasi, ya, salah menafsirkan. Bisa jadi mereka juga salah menangkap maksud kita, ya. Nah, itu nanti beri kesempatan mereka dulu, siswanya atau mahasiswanya, baru kemudian nanti kita yang menyempurnakan. Kemudian memberikan tindak lanjut, ya. Apa yang dimaksud dengan memberikan tindak lanjut? Ini sering di kelas, mungkin antum masih ingat atau mungkin sudah lupa ketika antum masih dulu di SMP, SMA, atau di SD bahkan. Memberikan tindak lanjut. Apa ini langkahnya? Kegiatan apa ini? Masuk Apa yang ke dilakukan? pelajaran berikutnya, Ustaz. Benar, ya. PR bisa. PR bisa, betul. Jadi kita sampaikan kepada siswa kita. Pembelajaran di kelas itu hanya 2 jam pelajaran. Kalau SD cuma 30 menit, SMP 35 menit, SD 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit, 1 jam pelajaran. Tidak mungkin kita bisa menyampaikan seluruhnya dan tidak mungkin siswa akan juga mahir. Maka kita berikan tindak lanjutnya bisa berupa penugasan. Diberi PR, ya, tapi mereka sudah dapat prinsip-prinsipnya, ya, antum sudah sampaikan. Diberi PR, kemudian jangan lupa dimotivasi untuk berani mengerjakan. Tidak harus benar, ya, karena ini kita proses belajar. Kemudian tadi ada lagi penugasan, ya, bisa tugas baca, ya. Mahasiswa besok materi kita berikutnya adalah keterampilan menjelaskan. Ya, setelah Ustadz akhiri perkuliahan ini, nanti silakan antum baca-baca tentang keterampilan menjelaskan. Nah, ini bagian dari penutup. Ya, jadi memberikan langkah atau tindak lanjut untuk disiapkan siswanya atau mahasiswa pada pertemuan yang berikutnya. Gitu ya. Ini tadi di poin yang membuka dan menutup pelajaran. Nah, coba silahkan siapa yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan pada slide berikutnya. Memberikan nasihat sebelum ditutup, Ustaz, biasanya. Memberikan nasihat. Sebentar. Iya, ini benar nih. Baik ini. Nasihat tadi apa syaratnya? Syaratnya. Ayo. Kayaknya ini benar nih. Saya juga
lebih terkesan ya ketika di ending, di akhir pembelajaran ada titip-titip nasihat. Ya, kira-kira nasihatnya apa kaitannya? Harus bagaimana? Ya, untuk tadi yang saya bilang kayak fastabiqul khairat, terus faedah dari menuntut ilmu, diampunkan dosa-dosanya dan sebagainya gitu, Ustaz. Oh, iya, ya itu nasihat betul. Itu nasihat murni betul. Nah, saya kira tadi antum akan menyampaikan nasihat yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Ternyata tidak ya. Ini berarti secara umum ya. Nggak Bisa apa-apa. juga, Ustaz. Mm. Kalau secara umum, insya Allah di setiap akhir pembelajaran ya, setiap akhir perjumpaan dengan siswa, ya antum sampaikan ya, karena tidak ada jeleknya ya. Insya Allah banyak positifnya nasihat itu. Kadang mereka belum bisa paham dengan yang kita sampaikan, belum bisa mencerna, tapi mereka paling tidak sudah sering dengar dan hafal. Nanti di kemudian hari, setelah pikiran mereka semakin dewasa, semakin luas pemahamannya, oh iya, gitu. Dulu ustadznya sering ngomong begini, begini, begini. Ternyata sekarang saya rasakan manfaatnya. Nah gitu ya mahasiswa ya. Kadang memang usia anak itu hafalnya banyak, cepetnya, tapi kadang aplikasinya yang kurang. Misalkan anak SMP itu, ya anak SMP. Udah diberi nasihat, keutamaan ya sholat berserta imam itu ketika kita bareng-bareng ikut apa takbiratul ikhram ya bareng dengan imam itu. Tapi juga kita sering lihat ini apa belum komat itu mereka masih bercanda ya bercanda enggak segera masuk ke masjid ya. Wah, bercanda. Nanti kalau sudah apa komat, nah mereka berdesak-desakan atau bareng-bareng lari-lari masuk. Nah, akhirnya ketinggalan apa itu takbiratul ihramnya. Padahal sudah disampaikan. Kalau mereka ditanya, tahu. Ya itulah ya. Jadi sudah ada ilmunya tapi belum ada tingkat pemahamannya atau kedewasaannya belum ya. Ya ada apa-apa disampaikan aja. Nanti insya Allah mereka akan merasakan nanti ketika sudah berkembang kemampuannya, kesadarannya. Nah, insya Allah mereka terngiang-ngiang semua yang pernah dulu antum sampaikan itu terngiang-ngiang. Oh iya, saya ingat dulu saat saya sampaikan ini ya, gitu ya. Nggak apa, itu bagus itu. Insya Allah bagus. Ada lagi siapa yang mau bertanya? Tadi di akhir penutup diberikan nasihat, mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, ini tidak mutlak ya, antum boleh menambahkan. Ini adalah bentuk ringkasan. Tidak berarti antum tidak boleh menambahkan, boleh. Ini kan prinsip-prinsip seperti ini kan sebagai ahli pendidik yang mencoba untuk membuat rumusan-rumusan, mencoba membuat langkah-langkah ya langkah-langkah pembelajaran. Jadi tetap antum terbuka untuk selalu berkreasi ya, tidak menutup kemungkinan. Kita tidak boleh terlalu apa namanya maksud itu ini sudah pakai aja ini ya nggak boleh. Bisa jadi ada kekurangan atau kelebihannya dan antum mungkin bisa memberikan perbaikannya. Silakan, ada yang mau menambahkan? Kalau tidak saya ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya apa ini? Kegiatan pendahuluan. Ini apa ini? Menyiapkan kondisi fisik dan psikis. Yang pertama, yang kedua, salam dan doa. Yang ketiga, membangun minat dan motivasi. Nah, ini hanya saya ini kalau di dalam bahasa Indonesia ini yang anak sampaikan, anak tampilkan inilah penegasan ulang. Ya, sudah disampaikan di depan, hanya kita memberikan penegasan ulang, menyampaikan kembali. Yang poin keempat, apersepsi, ya, kontekstualisasi, ya, pemahaman sebelumnya, ya, pemahaman di awal, ya. Kemudian 5 menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang 6 menjelaskan skenario atau mekanisme pembelajaran. Bentar, saya jelaskan dulu. Nah, menyiapkan kondisi fisik dan psikis. Antum datang ke kelas, kelasnya rapi. Alhamdulillah, enak ya, rapi. Kadang kalau nggak ada gurunya itu, kadang anak-anak itu sering geser-geser bangku, geser kursi, ngobrol ya biar lebih nyaman dengan temennya.
Nah, tapi ketika nanti ada ustadz datang, udah bingung, dirapikan ya, dirapikan kembali. Belum berani berdiri, ya, ustadznya udah duduk di meja. Terus langsung mereka diem. Nah, seperti itu antum melihat kondisi bangkunya. Sudahkah rapi? Sudahkah sesuai dengan tatanan yang bagus? Sudah sesuai dengan aturannya, posisinya bangkunya? Kemudian dilihat kebersihannya. Apakah tidak ada sampah atau apa sesuatu yang tidak pada tempatnya? Ya, ini berarti kita sedang menyiapkan kondisi fisik dan psikis, ya, agar mereka secara fisik lingkungannya bagus, secara psikis mereka siap menerima pelajaran. Antum cek, ya itu ya. Kemudian antum tanyakan siapa dari teman-teman siswa yang tidak hadir, nah, tanyakan. Sambil kita belajar untuk memberikan empati atau kepedulian kalau dalam bahasa kita mungkin kita peduli sesama muslim. Ustadz, ini si Agus sakit misalkan. Ya, kita minta mereka untuk mendoakan. Sambil kita mempraktekkan sikap-sikap sebagai seorang muslim, sesama muslim. Atau mungkin bisa jadi kita ada waktu, nanti kita jenguk ya. Ada waktu pulang sekolah. Nah, itu ya. Jadi ada menanamkan kepedulian atau empati kalau di bahasa kita ya, bahasa ilmiahnya gitu. Yang kedua, salam dan doa. Kita berikan salam. Ini salam ini bukan salam yang pertama loh ya. Ketika kita masuk ke ruang, ya selalu kita salam. Assalamualaikum. Masuk ruang apapun ya, mau ke ruang kantor, ruang guru, ruang kelas. Assalamualaikum. Ini yang salam di sini adalah salam ketika kita sudah melihat siswa kita sudah rapi ya. Mengulang kembali boleh atau mungkin kita tidak mengulang kembali tapi berdoa. Sebentar, Anda mau tanya ya. Ini kan tidak apa-apa ya, kita memberikan salam untuk kedua kalinya ya, untuk satu tempat, satu ruang, untuk satu audiens di kelas yang sama. Tidak masalah kan ya, mahasiswa memberikan salam untuk yang kedua kalinya. Gimana tanggapannya? Gak apa-apa Ustaz. Apa ya? Ya, saya kan mungkin ada aturan-aturan yang cukup satu kali gitu. Ya, silakan. Apa tidak lebih baik mukadimah aja, Ustaz? Ya, makanya kan tadi Anda kan tanya, kalau sudah cukup dianggap satu kali, langsung mukadimahnya aja, langsung doa aja. Gitu kan? Ini terserah antum. Enaknya seperti apa? Tradisinya bagaimana? Terserah antum. Nah, ini bukan saya yang buat aturan gini ya. Ini aturan ini baku dari pemerintah ya. Jadi saya ini cuma menyampaikan saja. Ya, jadi tadi makanya saya tanyakan, kita di awal sudah memberikan salam ya, dia masuk pintu. Nah, kemudian apakah harus ini? Apakah kalau mengulang nggak apa-apa? Tapi teman-teman bilang nggak apa-apa mengulang. Tapi ada yang menyarankan lebih baik langsung ini ya, langsung doa. Jadi tidak mengulang, tidak mubadir ya, tidak berkali-kali. Langsung doa. Iya, insya Allah saya terima. Biasanya yang selalu saya lakukan biasanya yang ini, langsung doa. Ya, karena sudah di awal saya sudah memberikan salam kepada anak-anak. Jadi biasanya kalau kita masuk ruangan salam gitu, mereka sudah mulai toto orang Jawa bilang toto orang Jawa bilang apa kalau bahasa Indonesia itu mulai menyiapkan ya, menyiapkan fisiknya, bukunya, duduknya. Nah, itu nanti antum tinggal mengecek saja ya di poin 1 tadi, mengecek kondisi fisik dan psikis. Pernah enggak ketika masuk tiba-tiba ada anak yang nangis? Mungkin karena sebelumnya ada bertengkar dengan temannya atau gimana, pernah enggak? Pernah. SD sering seperti itu ya. Seperti itu kita jadi nggak bisa langsung ya, kita harus menyelesaikan dulu masalahnya ya. Tapi ya biasa ya, nanti teman-temannya nanti ada yang komentarnya macam-macam ya, cemen macam-macam lah, itulah anak-anak seperti itu. Ada proses sosial ya. Memang kelas kita, sekolah itu adalah tempat social education ya. Social education itu bahasa Inggrisnya society ya mungkin ya. Kalau bahasa Inggrisnya society education society, di tempat pembelajaran sosial. Ya,
beradu mulut, bertengkar, mempertahankan diri ya. Terus misalkan opo ya semacam-macam lah ya, membuat kelompok ya. Kemudian kita ingin menyelesaikan masalah, ada yang antar teman sama-sama teman terjadi salah paham, ya itu biasa. Ya, di sini kita sedang berproses ya. Anak-anak itu sedang berproses di skup kecil, skup sekolah. Sebelum mereka nanti terjun ke skup yang lebih besar yaitu di lingkungan rumah, ya, rumah atau lingkungan sosial. Jadi memang sekolah itu antum diantaranya nanti antum menjadikan sekolah itu adalah sebagai benar-benar ini tempat belajar sosialisasi ya, society education ya. Jadi benar-benar antum tuh menerapkan ketika nanti pulang dari sekolah anak-anak sudah punya sikap ya, bertemu dengan orang tua, ya, berada di rumah, masuk kamar mandi, ketika ada adzan bagaimana. Ya, jadi bukan takut ketika di kelas, oh di kelas ada ustadznya, ya nggak apa-apa sih itu kan proses ya, berlatih mereka, pembiasaan. Tapi lebih bahagia lagi ketika sampai di rumah, ternyata apa yang kita sampaikan itu benar-benar diterapkan oleh siswa kita. Ya. Makanya kan saya sering berharap pada siswa-siswa saya, mereka bisa belajar tanpa saya, kadang-kadang itu. Jadi yang harus saya sampaikan adalah cara-cara mereka menggali ilmu. Cara-cara mereka mendapatkan ilmu juga ada sesuatu yang mereka tidak ketahui, ya. Carinya di mana, bagaimana caranya, kemudian cara klarifikasinya. Nah itu ketika mereka bisa melakukan tanpa saya, itu saya sudah merupakan suatu kebahagiaan. Ya. Jadi sama seperti antum di sini, antum nanti mengajar bahasa Arab, antum berikan prinsip-prinsipnya agar mereka berkembang, agar mereka nanti belajar tanpa didampingi antum. Jadi mereka datang ke sekolah dengan bekal yang lebih banyak, ya tidak hanya bergantung dari materi yang kita punya. Mungkin dia bisa baca ya di YouTube atau di internet atau dimanapun internet artikel-artikel, itu memberikan kesempatan mereka untuk berkembang, mengembangkan kemampuannya. Ada ya, ada siswa seperti itu yang ada insya Allah. Jadi antum siapkan aja, siap-siap. 3, membangun minat dan motivasi. Udah, contohnya banyak. 4, apersepsi atau kontekstualisasi. Ya. Apa itu? Berkaitan dengan materi yang telah lalu. Sama kan? Ini saya cuma menegaskan ulang. 5, menjelaskan tujuan pembelajaran. Hari ini KD kita adalah ini. Ya, jadi untuk membantu memfokuskan perhatian siswa kita. Hari ini adalah kita belajar tentang fi'il madhi, tentang fi'il madhi, apa ciri-cirinya gitu ya nantinya. Misalkan. Terus kemudian yang keenam menjelaskan skenario atau mekanisme pembelajaran. Ini yang saya katakan tadi antum sebagai raja. Ketika berada di kelas. Antum bebas ya mau membelajarkan model apapun. Bebas. Jadi ini yang poin ke-6 ini berarti ini menuntut antum untuk banyak-banyak mengenal ya beberapa skenario pembelajaran, mengenal beberapa tadi depan tadi adalah variasi-variasi pembelajaran ya. Jadi ada skenario-nya, ada mekanismenya. Ya, ada skenario-nya, ada teknik-tekniknya. Itu. Lanjut ya. Sebentar. Ini insya Allah sama ya di depannya. Coba saya ke belakang lagi. Keterampilan membuka pelajaran sudah ya. Memperhatikan sikap, memulai pelajaran setelah nampak. Nah ini, memulai pembelajaran setelah nampak siswa itu sudah siap. Kalau mereka belum siap, ada yang masih bercanda, ada yang masih ramai, jangan. Ya, ditunggu, antum diam. Diam tapi diam yang terkendali. Artinya itu apa namanya itu? Namanya itu apa ya, lupa saya. Jadi antum tuh diamnya itu bagian dari teknik mengajar ya. Ketika melihat ustadznya diam, jangan rame. Ustadznya ini sedang memperhatikan kita.
Ya, yang lainnya akhirnya diingatkan. Siap-siap, gitu ya. Siapkan bukunya. Nah, udah diam semua bagus. Nah, mulai antum bisa atau boleh memulai pembelajaran. Ini bagian dari strategi ya, dari teknik ya. Kalau dari awal mereka rame, terus antum mulai mengajar, nanti sampai pertengahan dan sampai ending, ya juga seperti itu, insya Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi seolah-olah mereka tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan kedatangan kita. Ya, ini yang mungkin nanti di bagian adab ya, bagian adab kita tekankan bagaimana seorang murid beradab atau bertingkah laku kepada ustadznya, ya, supaya mereka memiliki landasan, memiliki prinsip bagaimana dia bersikap, ya, ketika ada ustadz yang datang bagaimana. Itu nanti antum yang memberikan pembelajarannya, ya. Nomor titik ketiga, mengenalkan pelajaran dengan cukup menarik. Cukup menarik. Ini kadang-kadang ada beberapa kepribadian yang memang tidak bisa dipaksakan. Karena kita nih macam-macam ya, pribadi teman-teman tuh macam-macam. Ada yang memang pandai, ya, enak kalau berbicara. Ya, ada yang tidak bisa ya, tidak bisa apa kalau saya bilang tuh variasi tidak bisa. Bicaranya gitu aja, mungkin monoton, ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah dewasa mungkin biasa, tapi bagi siswa-siswa kadang yang seperti itu jadi cepat membosankan ya. Jadi kita harus ini pandai-pandai menarik perhatian pelajar dengan cara materi pembelajaran yang harus dibuat semenarik mungkin. Materi pembelajaran boleh menggunakan media. Gunakan PowerPoint, gunakan slide ya, gunakan video atau gunakan apa. Sekarang banyak insya Allah media banyak ya. Kemudian dalam bentuk kuis, nanti antum buat pertanyaan dalam bentuk kuis, kuisnya nanti ditampilkan di apa itu proyektor, nanti dia jawab ya, kalau benar mungkin bunyi muncul ya, kalau benar tuh mumtaz gitu ya, kalau salah mungkin apa gitu ya, tidak benar ya. Jadi akhirnya pembelajaran itu fokusnya lebih kepada medianya bukan kepada kita. Ada beberapa kelebihan media nanti itu diantaranya dia dapat menampilkan berbagai model pembelajaran, dapat menampilkan misi-misi atau isi pembelajaran melebihi dari kita. Melebihi dari gurunya, melebihi dari ustadznya. Karena kemampuan ustadz terbatas. Ya. Kemampuan kita menyampaikan atau menarik pembelajaran siswa hanya mungkin dengan papan tulis dan kemampuan kita berbicara. Tapi kalau media, luar biasa, banyak banget. Ya. Bisa mungkin dengan konten-konten materi yang menarik, hurufnya dibuat berwarna-warni, ya. Kemudian ada gerakan-gerakan kalau seperti di PowerPoint itu, ya. Itu termasuk bagian dari menarik perhatian siswa untuk dia senang. Akhirnya belajarnya nggak terasa karena ada rasa senang. Sekarang ada kuis, ya, beberapa kuis sudah disiapkan di internet. Saya coba pernah lihat beberapa siswa saya itu materinya macam-macam. Tapi yang saya perhatikan ini kayaknya materi umum ya, matematika, PKN, bahasa Jawa gitu ya, bahasa Indonesia. Itu bagus sekali, menarik itu. Saya lihat siswa saya ketika mengerjakan itu tidak malas, tidak bosan. Kemudian cara menarik lagi adalah ketika selesai mengerjakan langsung disebutkan skornya. Nah, itu jadi mereka jadi dapat respon langsung ya. Kok salah banyak. Nah, kok bener semua, senang. Alhamdulillah, betul semua, senang. Terus setelah selesai menjawab ada review. Ada review yang salah itu mana saja yang salah, jawabannya salah, ada review. Kemudian ada kesempatan mengulang kembali. Jadi jawaban-jawaban yang salah itu nanti bisa diulang kembali. Ada itu, coba nanti saya coba sampaikan ke antum ya, linknya itu ya, saya coba sampaikan. Jadi senang anak-anak itu. Apa itu game. Ya. Dan insya Allah tidak menyalahi syariat karena isinya tetap pelajaran, tetap materi pelajaran. Yang mungkin nanti dia disampaikan dengan adanya gerakan, ada suara-suara kalau salah bagaimana, kalau benar bagaimana ya. Yang jadi siswanya jadi asik gitu mungkin ya.
Pernah dengar, pernah tahu apa enggak, mahasiswa? Pernah, Ustaz. Iya, apa namanya ya? Nanti saya share, nanti insya Allah kalau saya ingat saya share nanti. Saya biasanya Banyak Ustaz, tinggal kita cari di Google aja. Kayak materi-materi gitu. iya, tapi itu game, berupa game yang isinya adalah ada Yang juga awalnya bulat-bulat gitu loh. Awalnya dia bulat-bulat, game muncul-muncul edukasi biasanya, Ustaz. apa namanya? Game Game edukasi. edukasi. Iya, Oh, biasanya gitu. cari Google bisa banyak websitenya. Banyaknya. Antum berarti insya Allah sudah dimudahkan ya oleh adanya internet. Itu Google 4.0 dikasih. sih. Ada apa? Ada apa? Teknologi industri 4.0. Semuanya mudah udah. Iya. Bisnis modern itu kan memberikan layanan ya, memberikan kemudahan bisnis modern itu. Jadi kalau dulu mungkin jual panci gitu aja ya, panci pokoknya untuk masak. Nah, sekarang mungkin jual panci tapi multi ya, bisa untuk ini, bisa terus dijelaskan keuntungan-keuntungannya. Jadi sekarang tuh seperti itu bisnis itu. Jadi tidak hanya sekedar menjual benda barangnya saja, tapi juga menjual kemudahan-kemudahannya. Kelebihannya dari panci sebelumnya adalah gini, nah itu sama seperti kalau pembelajaran itu ya, antum sekarang banyak, antum tadi sudah ngomong di depan game-game edukasi itu, jangan sampai antum ketinggalan. Antum kalau bisa isi ya, antum buat sesuai dengan materi kita supaya merangsang mereka siswa-siswa itu senang ya belajar bahasa Arab, jadi gampang ya. Selama ini banyak selalu tidak tertutup banyak selalu model-model baru tentang sistem pembelajaran ya, jangan khawatir, selalu ada metode-metode baru ya, tidak ada batasnya. Lanjut ya. Yang poin keempat, mengenalkan pokok pelajaran dengan menghubungkan pengetahuan yang sudah tadi ini ya, persepsi atau kaitkan dengan masa lalu, dengan pembelajaran telah lalu. Yang kelima, sudah tadi ya, hubungan antara pendahuluan dengan inti pelajaran nampak jelas. Sudah, coba ini apa ini? Berikutnya apa ini? Sekarang menutupnya. Setelah pembelajaran, sekarang menutup. Kalau menutupnya lebih sedikit. Menutupnya tadi fokus kepada evaluasi pembelajaran ya, pada kesimpulan. Untuk penugasan itu tidak mutlak ya, situasional penugasan itu. Karena memang tergantung dari pembelajaran awal atau di akhir ya. Kalau pembelajaran awal nanti bisa penugasannya baca untuk materi berikutnya. Kalau sudah materi terakhir, maka penugasannya nanti bisa berupa evaluasi ya. Jadi bisa nanti disuruh mengerjakan soal-soal ya untuk penugasan. Untuk menutup insya Allah lebih sedikit. 1. Meninjau kembali materi ya, mengerangkum, menyimpulkan ya. 2. Mengevaluasi. Ya, ini tadi jawab sama teman antum, bertanya ya, demonstrasi dan penugasan. Apalagi ini? Apa ini? Keterampilan menutup ya tadi ya. Membantu menyimpulkan. Kita bukan menyimpulkan, tapi kita hanya membantu. Jadi siswanya lah yang tadi harus menyimpulkan. Masih ada motivasi. Tadi teman antum bilang memberikan nasihat. Ya. Memberikan nasihat ini masih ada motivasi. Ya, ternyata juga ditekankan di sini. Ternyata antum secara alamiah ternyata antum sudah punya ya bakat-bakat untuk mengajar. Ya, ternyata sudah memiliki kemampuan untuk membuat supaya siswanya tidak lepas ya, supaya ada murojaah. Menimbulkan perasaan mampu belajar, sense of achievement ya. Achievement, kepuasan ya. Achievement, kepuasan. Jadi seperti ini berarti kita harus membuat pembelajaran itu jadi mudah. Jangan langsung dibuat yang susah, dari mudah dulu. Ya, sesuai dengan kemampuan siswa. Ini namanya akhirnya dia termotivasi. Kalau dia terlalu sulit menerima pelajaran, nah macam-macam reaksinya. Bagi anak yang senang tantangan, akan dia coba cari sumber-sumber lain ya, atau dia bertanya kepada ustadznya atau bertanya kepada temannya. Bagi anak-anak yang mungkin
kemampuannya pas-pasan dan mudah putus asa, aduh pusing gitu ya, tidak semangat. Nah, makanya ini di sini perlu adanya sense of achievement ya. Jadi buat mereka itu yakin bahwa mereka mampu ya. Buat mereka yakin bahwa mereka itu bisa. Jadi jangan apa ya, jangan disalahkan ketika mereka melakukan kesalahan karena bagian dari proses. Disalahkan itu kan ketika ulangan, ketika ujian, ketika masih proses belajar yang ada adalah memperbaiki, memberikan pengarahan sampai pada jawaban yang benar. Kemudian mendorong anak agar tertarik ya, itu tadi sudah antum diminta untuk menarik, sudah tadi antum sudah bahas tentang game, sudah menyinggung tentang game. Kemudian evaluasi sudah tadi ya, bisa bertanya ya, bertanya. Kalau di awal tuh pre-test, kalau di akhir itu post-test ya. Post-test. Nah, ini penutup sama tadi ya. Sudah ini. Sudah. Berarti kalau gitu ini. Rinciannya pembukaan pembelajaran, kemudian penutupan pembelajaran itu terangkum dalam RPP. Terangkum dalam RPP. Nanti ingatkan ya, saya akan coba untuk menyampaikan RPP pada antum, RPP K13 sebelum pandemi. Karena sekarang ini ada RPP pandemi itu RPP-nya cuma 1 lembar. Kalau yang sebelum pandemi ada sekitar minimal 10 lembar. Ya, antum saya sampaikan di sini tidak saya ingin membebani, tapi di situ ada manfaat yang bisa kita ambil, yaitu ada di dalam RPP tadi langkah-langkah ya, langkah-langkah baik pendahuluan, isi dan penutup pembelajaran. Insya Allah nanti saya share ke antum. Berarti sudah sampai sini mahasiswa, ini sudah materi berikutnya ya, menjelaskan itu untuk pertemuan kita besok minggu depan insya Allah. Ada yang bertanya silakan mahasiswa. Ada yang bertanya? Bertanya sih enggak, Sat. Cuman Menambahkan? bukan menambahkan, Sat, gimana tanggapan Ustadz gitu. Iya, gimana Dulu silakan. itu waktu sekolah, contohnya guru matematika, Sat. Dia itu kan ngasih materi 2+2 gitu sayang. Pas kerjaan dikasih tugas 2×2. Tapi pas ujian malah 2×2 gitu, Sat. Makin susah, beda gitu dengan waktu materi gitu. Iya, iya. Sudah. Jadi awalnya 2+2. Waktu nyampaikan materi itu kayak seolah-olah itu 2+2 kan mudah. Mudah banget. Dikasih tugas agak naik 2×2. Ternyata pas ujian malah 2×2 jadi gitu. Iya. Susah. Itu gimana, Sat? Kenapa beda gitu? Iya, itu kalau biasa sering ketemu, Sat. Iya, itu kalau si sekolah atau gurunya sudah paham dengan kualitas siswanya. Ketika gurunya sudah paham dengan keberadaan kemampuan siswanya. Jadi itu adalah masuk ke siswa-siswa unggulan yang biasa sudah terkumpul ya. Biasa ke sekolah itu membuat penelitian, ini ada beberapa siswa yang nilainya menonjol, dikumpulkan. Nah, karena dia tahu ada beberapa siswa yang senang dengan tantangan. Jadi caranya dia membelajarkan siswa, dengan siswa ditantang seperti itu. Ada beberapa siswa yang tidak takut ya. Dengan kebingungannya dia semakin pandai. Ada. Secara umum pembelajaran seperti itu tidak dianjurkan. Kalau kita berhadapan dengan siswa kita secara umum kemampuan mereka plural, variatif, kita tidak tahu, tidak punya peta tentang kemampuan belajar mereka. Yang berkaitan dengan pembelajaran kita harus kembali pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu adalah kita belajar dari yang sederhana dulu, yang mudah dulu. Tadi di depan dikatakan agar mereka punya perasaan mampu, ya, sense of achievement. Saya bisa, saya mampu. Itu tuh agar muncul, agar tetap kita bisa mempertahankan motivasi belajarnya, semangat belajarnya. Ini karena kita berhadapan dengan masyarakat, siswa secara umum. Kalau kita sudah tahu ini karakter siswanya ini begini, kemampuannya lebih dari yang lain ya, di atas rata-rata.
senang dengan diberi tantangan. Tadi guru matematika antum tadi itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau itu diberlakukan di kelas umum, ada beberapa anak yang putus asa. Besok besok tambah pusing gitu besoknya itu. Nah, Tapi ya Ustaz. tanggapan teman-teman gimana menghadapi guru seperti itu? Nah, akhirnya menimbulkan pertanyaan Ustaz. Jadi Mhm, kalau dalam satu kelas misalkan dari 30 orang ada 3 yang nggak paham dengan materi, mhm. sementara kan kita kan punya RPP, apakah lanjut ke materi berikutnya dengan apa namanya, kita lanjut ke materi berikutnya, 3 orang jadi korban, kayak kita tinggalin gitu, atau Iya, gimana? dulu ada istilah remedial. Remedial itu mengulang pembelajaran. Jadi, misalkan ada 30 anak, 3 yang tertinggal, yang 27 tetap jalan, yang 3 itu diberi pembelajaran ulang, namanya remedial. Pembelajaran ulang tadi itu, guru menyampaikan pembelajaran beda dengan sebelumnya. Karena kalau disampaikan dengan cara sebelumnya, siswa nggak paham. Maka Afwan Ustaz, diberi kenapa? remedial itu kan setelah ujian gitu Ustaz, tapi ini misalkan di tengah-tengah kita mungkin pertemuan pertama atau pertemuan kelima gitu, ada murid tuh mungkin nggak paham atau apa, Iya, iya, menjadikan kita tuh harus ngulang-ngulang. iya. Apakah berikutnya terus kita lewatkan aja, lanjut ke berikutnya aja, materi berikutnya aja udah kita tinggalkan gitu, Iya, gimana? benar benar. Ada kebijakan dari Dinas Pendidikan ya, dari ukuran standar ya, ukuran umum. Kalau sekitar 60 atau 70% murid kita itu bisa, berarti kita dianggap bisa. Berarti pembelajaran lanjut. Kalau sekitar 60 atau 70% siswa secara umum di kelas itu bisa lanjut pelajarannya. Jadi mungkin tengah-tengahnya 65% lah ya. Ya, untuk pertengahannya ya 65% lah di antara 60 dan 70. Yang lainnya eh nanti ketahuannya ketika ujian. Antum benar tadi. Jadi pemberian remedial itu ketika ujian, tapi bukan di ujian akhir ya, di ujian pertengahan. Kenapa? Kalau remedial itu karena inti dari remedial adalah pengulangan proses pembelajaran. Mengulang kembali tetapi tidak boleh dengan cara yang sama. Harus dengan cara yang lebih sederhana. Mengingat kemampuan mereka memang di bawah yang lain. Itu remedial. Tetapi seperti misalkan ini ya, antum ikut pelajaran saya. Terus kemudian antum gagal, maka ikut namanya ulangan berikutnya, susulan ya. Itu namanya bukan remedial. Kalau di UAS itu namanya bukan remedial. Namanya ujian perbaikan. Kalau UTS-nya itu antum jelek, kemudian ada ulangan lagi, itu masih mungkin dikatakan remedial karena pembelajaran belum selesai. Pembelajaran masih berlangsung. Jadi remedial itu bukan di akhir pembelajaran, tapi justru di awal atau di tengah pembelajaran. Ya ini kadang-kadang teman-teman kita salah paham, dikira remedial itu seperti semua yang berkaitan dengan mengulang ya, itu ya, mengulang. Enggak, beda-beda, bukan. Gitu. Paham ya? Siapa ini yang bertanya ini? Siapa? Mas Muka? Firky tadi Ustaz. Firky. Nah, gitu ya Firky ya. Ini masih ingat bener nih waktu Firky masih sekolah masih ingat bener ini. Masih Nah tajam Ustaz, ingatannya. Gitu ya. Ya silakan kalau antum mau menambahkan atau merespon atau mungkin menyanggah apa jawaban saya silakan. Ini soalnya kan saya juga tidak bisa berpikir sendiri kan biasanya berdasarkan apa kita sering kumpul-kumpul dengan teman-teman guru, kita diskusi jadi kita dapatkan jawaban-jawaban yang kira-kira berada di tengah-tengah lah ya, tidak menyalahkan siapapun ya, tidak menyalahkan gurunya dan juga tidak menyalahkan siswanya. Jadi intinya itu agar goal-nya itu agar nanti siswa itu bisa ya, karena di awal pertemuan kita katakan kita ini teacher center ya, teacher center apa? Student center ya. Jadi pusat pembelajaran adalah dari kepada siswanya. Bagaimana siswa itu jadi pandai gitu ya. Ya jadi kalau antum sudah pandai ya maksudnya gini. Ketika kita sedang berada di kelas, yang harus kita pandaikan adalah siswanya ya. Jadi kadang saya sering kalau di kelas itu anak-anak itu mengeluh ya, kalau kebetulan saya kan mengajar matematika, IPA gitu ya, IPA dan matematika itu mereka mengeluh
Karena sebelumnya itu mereka punya prinsip-prinsip matematika harus menghitung, harus begini. Padahal matematika itu tidak selalu menghitung. Ada pola-pola, ada keteraturan-keteraturan yang berulang-ulang. Jadi tanpa menghitung pun bisa. Nah, itu seninya kan di situ. Jadi kita tidak selalu harus berpikir. Kalau selalu semua dipikir kan agak sulit. Nah, itu jadi saya berikan trik-triknya, konsep-konsepnya supaya mudah. Nah, tapi kadang-kadang tuh siswa tetap mengeluh. Ya, tetap mengeluh. Nah, yang ini seperti ini kita sebagai guru, sebagai apa? Sebagai pengajar harus meyakinkan mereka bahwa mereka bisa. Insya Allah mereka bisa. Jadi tidak disalahkan ketika mereka mencoba. Ketika mereka belajar tidak disalahkan. Ya, jadi kami guru-guru juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti tadi sekian persen tidak datang, nggak bisa mengerjakan, ya mungkin dari 30 anak 3 nggak bisa mengerjakan, anggap jalan terus. Ya, tapi mungkin nanti siswa yang 3 tadi itu tolong diberi perlakuan khusus, diberi tugas-tugas tambahan, ya, diberi tugas yang mungkin tugas tadi meningkatkan frekuensi belajar mereka, meningkatkan murojaah mereka. Ya, tapi tetaplah ya, kembali lagi kepada apa? Passion ya, passion, himmah. Apa? Kalau mereka suka, kadang-kadang tuh sulit jadi mudah, ya. Kalau mereka nggak suka, kadang walaupun mudah jadi sulit, ya gitu ya, Mas Yo ya. Ya itu makanya tugas kita untuk memberikan motivasi, ya. Motivasi. Supaya mereka itu memiliki kemampuan kestabilan, memiliki semangat yang sama. Tidak kalah dengan teman-teman yang lain gitu. Rifki gimana? Cukup ya? Rifki Yang atau lain? Firki, Ustaz? Firki ya, Firki. Ya, saya lupa. Firki gimana? Ustaz, sekolah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, yang lainnya mungkin silakan mau bertanya. Ini apa? Ya silakan. Siapa tadi mau bertanya? Halo? Silakan mau bertanya. Mau bertanya, Ustaz. Ya, Fadal. Mungkin bisa berbagi pengalaman, Ustaz. Iya. Misalnya saat pelajaran gitu, Ustaz, ya. Sedang ngajar gitu, Ustaz, ya. Iya. Muridnya itu apa, Ustaz? Muridnya itu apa istilahnya? Ganggu. Ngobrol terus gitu, Ustaz. Iya. Yang fokus itu cuma mungkin Beberapa. Iya. Wah, yang ini bangku depan Pak, Ustaz. iya benar. Antum sedang ngajar di mana ya? Antum sedang ngajar di mana? Belum sih, Ustaz. Cuma contoh aja. Apa namanya? Dulu SMA soalnya. Iya. Iya. Jadi ada pembelajaran, proses belajar mengajar. Sebagian yang bagian depannya fokus mendengar. Emang biasanya yang motivasinya bagus itu tidak mau dia di belakang ya. Dia ingin ambil semua. Dia mesti di depan. Untungnya banyak di depan itu. Untungnya banyak sekali. Pertama dia akan terpaksa ya memperhatikan guru. Kedua semua yang disampaikan guru terekam semua. Sedangkan yang belakang mungkin nggak bisa melihat ke depan ya. Akhirnya kadang terputus, ada kalimat-kalimat yang terputus sehingga dia tidak bisa membuat rangkaian pemahaman yang jelas ya, akhirnya jadi ngantuk atau apalagi teman di sebelahnya ngajak ngobrol gitu. Ya, tadi ada sebagian yang ngobrol. Biasanya saya begini ya. Ini siapa yang bertanya nih? Siapa nih? Muhammad Irfandi. Ya, Muhammad Irfandi. Begini, Muhammad Irfandi. Biasanya saya langsung karena saya sudah tahu namanya, saya sebutkan namanya. Misalkan namanya Bilal ya. Bilal, coba sebutkan yang Pak Fauzi tadi sebutkan. Coba sebutkan yang Pak Fauzi tadi terakhir katakan. Terakhir jelaskan. Biasa gitu kan. Saya jadi langsung sebut nama. Saya sebut nama, kemudian saya tanyakan. Bilal, coba sebutkan apa yang Pak Fauzi katakan terakhir. Kalau nggak bisa, sebelahnya tadi yang juga ikut ngobrol, saya tanya gitu.
Kebanyakan tidak bisa. Tapi ada yang bisa. Nah, yang bisa itu memang kadang-kadang memiliki kecerdasan yang lebih ya, memiliki kecerdasan ganda. Jadi dia bisa memperhatikan saya dan sambil dia ngobrol dengan temannya. Yang seperti ini tidak banyak ya, tidak banyak. Jadi salah satu trik saya seperti itu. Kemudian tadi di awal kita telah mengenal namanya pengelolaan kelas. Kalau nggak salah di poin ke-6 ya. Sebelum poin kelima itu kan diskusi ya, poin kelima diskusi, poin keenam itu pengelolaan kelas. Nah, di situ nanti kita akan banyak menjelaskan bagaimana kita menguasai kelas agar pembelajaran kondusif. Karena kalau pembelajaran nggak kondusif, rugi, kasihan temennya yang datang jauh-jauh ya kepingin pandai, jadi terganggu oleh ulah beberapa teman yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Nah, biasanya di pengelolaan kelas kita sudah membuat aturan-aturan, ya. Misalkan begini, kalau ketika ustadznya menjelaskan tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh ada yang izin keluar, tidak boleh ada yang izin minum. Itu penjelasan di awal. Jadi kita membuat namanya clarify. Clarify itu semacam statement ya, deklarasi, statement, aturan-aturan umum. Jadi ketika ustadznya menjelaskan, lainnya harus yang siswanya harus benar-benar fokus. Kapan boleh berbicara? Ketika kita ustadznya sudah senyap, ustadznya diem ya, mungkin pada ketika sudah selesai menjelaskan, ada kesempatan untuk mencatat atau kesempatan untuk apa menyalin ya atau bertanya, nah, itu boleh beberapa dari mereka berbicara. Mungkin dia berbicara untuk kasus berkaitan dengan pelajaran, mungkin dia berbicara untuk hal yang lain kita nggak bisa tahu ya. Tapi biasanya saya bolehkan. Izin itu ketika ustadznya tidak menjelaskan. Itu kita di awal sudah buat klarifikasi, sudah buat statement ya, statement pernyataan-pernyataan umum. Ya. Terus kedua, ada namanya hukuman yang namanya nanti adalah kita nggak mengatakan sebagai punishment ya. Ada reward and punishment, hadiah dan hukuman. Kita lebih santun mengatakan hukuman itu kepada konsekuensi logis. Konsekuensi logis itu seperti ketika kita kita tidak mengerjakan PR, maka kita akan diberi sanksi oleh gurunya ya. Ketika kita tidak rajin belajar, kita malas, maka akan mendapatkan nilai yang buruk. Ya, jadi konsekuensi logis itu lebih memberikan kesempatan siswa untuk menyadari kesalahannya dan dia segera memperbaiki. Kalau punishment khawatirnya nanti mereka memiliki kepribadian yang buruk ya, dia merasa dirinya memang saya ini resek ya, saya ini memang kurang ajar, saya ini memang tidak pandai, jadi dihindari yang seperti itu, dihindari perasaan mereka tidak mampu ya. Jadi kita hindari namanya punishment hukuman. Jadi tapi kita lebih tekankan kepada konsekuensi logis. Andai kan kemarin saya belajar, saya kan bisa mengerjakan. Nah, gitu ya. Jadi dimunculkan kesadaran-kesadaran. Jadi nggak mampunya dia bukan mutlak ya, nggak mampunya dia adalah karena kasus kasuistik. Jadi hanya karena sebuah kecelakaan kecil aja ya, yang sebenarnya bisa diperbaiki, bisa dihindari. Gitu ya, si Muhammad Irfandi gitu ya. Jadi biasanya saya gitu kan, saya biasanya saya tegur langsung. Ya, tegur sih biasa-biasa, kita kan biasa hafal namanya gitu. Iya, gimana? Cukup atau mungkin masih kurang puas jawabannya? kok begitu aja gitu. Mungkin Kalau misalnya yang disuruh ke depan itu gimana, Dan? ya Kenapa boleh. Biasanya saya suruh duduk di sebelah saya. Rame itu saya suruh duduk di sebelah saya gitu. Kalau yang rame. Terus dipisah. Misalkan dia si A dengan si B kalau deket rame ya. Nah, itu dipisah tempat duduknya. Jadi biar nggak rame gitu. Nanti si A dengan si B dipisah. Kemudian si A ketemu dengan si C, rame lagi ya kan kita bisa tahu oh penyebabnya siapa. Oh, sebenarnya si A. Yang si A suruh duduk dekat kita, sebelah kita. Ya. Nanti sebenarnya di konsekuensi logis itu kita bisa buat aturan-aturan ya, kesepakatan dengan siswa yang lain ya. Jadi sesama kita antara guru dan siswa kita bisa buat kesepakatan. Kalau rame duduk maju ke depan dengan kaki satu diangkat gitu ya. Kemudian menghadap ke tembok mungkin, tapi dengan kesepakatan.
Jadi bukan tiba-tiba. Jadi hukuman itu sudah mereka ketahui ketika mereka masuk ke sekolah. Jadi itulah konsekuensi logis ketika mereka melakukan pelanggaran. Jadi tidak barusan kita ciptakan apa jenis hukuman itu, tidak. Tapi mereka sudah tahu. Ya. Yang mungkin masih bisa dilakukan mungkin ya temannya dilarang bicara dengan yang A. Siapapun tidak boleh bicara dengan A. Misalkan A yang sumber apa kekacauan ya, suka bicara mungkin ya. Nah, gitu ya. Kalau tadi antum sarankan tadi ke depan enggak apa-apa. Silakan. Asalkan itu memang sudah diketahui, disepakati bersama. Saya pernah buat kesepakatan yang enggak gini. Kalau saya gini, saya berusaha. Kalau antum diem, Pak Fauzi jelaskan, antum diem diem tapi memperhatikan loh ya, bukan diam tidur ya. Dia memperhatikan, antum saya tanya enggak bisa, enggak saya hukum. Ya, antum diem, antum memperhatikan, antum saya tanya enggak bisa, enggak saya hukum. Karena pertimbangannya dia tidak mengganggu temannya. Nah, kalau antum rame, kemudian saya tanya enggak bisa, maka waktu itu saya buat kesepakatan ya di sekolah umum itu push up. Push up 10 kali gitu. Kapan push up-nya? Nanti kalau sudah waktunya ganti pelajaran atau istirahat, yang lainnya boleh keluar, dia di depan push up gitu. Kalau diulang 2 kali, ditingkatkan 2 kali. Kalau 10 jadi 20. Ya, nanti 3 kali berarti 20 jadi 40. Jadi itu sudah kesepakatan. Jadi mereka sudah sadar. Jadi mereka ketika sudah kalah, udah ketangkap salah 3 kali ya sudah, nanti tinggal ditingkatkan aja, dilipatkan aja hukumannya. Dan itu kita tidak emosi ya, kita cukup menyampaikan, mengingatkan kembali akan aturan-aturan yang sudah dibuat bersama gitu. Gitu ya Muhammad Irfandi ya. Ini salah satu trik saja. Cara yang lain mungkin insya Allah banyak ya. Tergantung dari budaya, tergantung dari karakter. Ada anak yang malu ya enggak mau dia bersikap salah itu biasanya dihukum sedikit aja udah kapok-kapok. Ada orang bandel yang badannya kuat itu dihukum ya tertawa-tawa aja gitu. Ya memang beda-beda ya. Tapi kita kan harus memperlakukan secara adil. Akhirnya ya gimana? Sambil berjalan ya, sambil mungkin kita deketi ya, mungkin kita tanya problemnya atau mungkin dia punya sesuatu yang ingin dia sampaikan, ada apa namanya, cari perhatian atau gimana, sambil jalan lah. Insya Allah sambil jalan. Yang penting kita mendekatkan, kita menangani mereka ya dengan cara yang santun ya. Kita menangani mereka dengan cara yang benar, yang baik. Tidak sampai mematahkan semangatnya. Ya, tidak sampai mengatakan kamu tidak bisa, kamu tidak akan bisa. Nah, enggak seperti itu ya, tidak. Ya, itu sudah terlalu ya, sudah di luar batas itu. Insya Allah tidak seperti itu ya. Selalu diberi kesempatan bahwa siswa kita mampu. Ya, diberi kesempatan. Memang sebenarnya kan upaya itu kan juga nanti mungkin dibantu dengan doa ya, mungkin doa dari anaknya sendiri atau doa dari orang tuanya. Nah, itu sudah di luar sepengetahuan kita. Ya, silakan yang lain. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Wajazakallahu khair. Karena mau tanya Ustaz, Ya, silakan. misalkan 70% anak itu Ya. kita Nah. naikkan kelas, dan 30% anak, 30% itu ya dengan kemampuan anak tersebut jadi gagal Ustaz. Akhirnya SMP, SMA? Baik SD sampai SMA Ustaz. SMA. Itu enggak naik, itu enggak naik betul. Nah Ustaz. Sebanyak itu enggak naik. Ya misalkan Ustaz. Oh gitu. Iya ya. Lanjut. Lanjut ya. Yang dikhawatirkan Ustaz akibatnya 30% anak itu mentalnya turun Ustaz akibat enggak naik kelas. Dan parahnya Ustaz, dari segi orang tuanya itu memindahkan anak yang kelas itu enggak naik kelas itu Ustaz, memindahkan ke sekolah lain, berargumen orang tuanya itu kesalahan dari pihak lembaga Ustaz. Lembaga, iya.
Misalnya gimana Ustaz? Dan kayak gitu kita masalah kayak gitu Ustaz. Kalau saya sepanjang saya mengajar itu kita punya rambu-rambu, punya alarm ya. Nah, kalau di buku sekolah ada namanya buku kasus di sekolah itu. Buku kasus itu ada poin-poinnya, terlambat poinnya 2 ya. Misalkan tidak mengerjakan PR poinnya 5 gitu ya. Misalkan merokok poinnya 10. Kalau nanti sampai 50 poin kita berikan peringatan kepada siswanya ya. Kemudian nanti kalau ada naik lagi terus dia melakukan kesalahan sampai poin 100 kita panggil orang tuanya. Dan itu bukan apa ya? Mendeteksi di proses kegiatan belajar kita sudah bisa mendeteksi pada waktu proses kegiatan belajar mengajar. Jadi kemarin kalau kami dulu di Surabaya oleh wali kota kami tidak boleh kita mengeluarkan siswa. Ya tadi bilang antum nggak mengeluarkan loh ya. Jadi orangnya sendiri yang memindahkan ya. Nah, waktu itu kami di sekolah di wali kota kami sarankan jangan memindahkan siswa. Kemudian ketika ada permasalahan dengan siswa libatkan orang tua. Karena guru ya sebagai pengajar itu cuma berapa jam di sekolah. Kalau di luar sekolah kan sudah tanggung jawab orang tua dan orang tua juga harus peduli. Jangan semua dipasarkan kepada lembaga ya, kepada ustadz-ustadznya, kepada jangan. Untuk mendeteksi ya sebagai alarm ya agar tidak sampai terjadi seperti itu. Ketika ujian ternyata nggak mampu karena ternyata gagal gitu. Misalkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian kriteria tidak naik itu di zaman saya ngajar dulu itu ketika ada 3 KD yang tidak tercapai. 3 pelajaran yang tidak mencapai KKM. KKM itu kriteria ketuntasan minimal ya. Misalkan IPA itu 70, matematika misalkan 70, bahasa Indonesia 80 ya. Mungkin PAI mungkin harus 85. Itu KKM ya. Ketika siswa tidak mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal, itu dibolehkan 3 enggak mencapai KKM, itu masih bisa naik. Masih bisa naik. Jadi mungkin yang dominan menyebabkan mereka tidak naik itu biasanya bukan karena materi pelajaran, tapi lebih kepada akhlak mereka, ya, lebih kepada perilaku mereka, kenakalan mereka gitu ya. Oh biasanya kalau nakal kan otomatis pelajaran juga ikut terganggu ya. Tidak hanya mentalnya saja yang nakal, biasanya kaitannya dengan materi-materi pelajaran itu juga akan terkait ya, akan kacau. Jadi memang asal muasalnya biasa dari kenakalan mereka. Kemudian antum tadi sampaikan orang tua memindahkan, memang sama ya di tempat saya di Surabaya sama seperti itu. Dipindahkan ya sama ya. Dan seperti itu tidak bisa sekolah orang tua menyalahkan sekolah. Karena apa? Biasanya di sekolah itu ada namanya grup MKKS. Grup MKKS itu musyawarah kepala sekolah, musyawarah kepala sekolah. MKK. Jadi seluruh kepala sekolah satu Surabaya itu punya link. Kita pun nanti punya namanya MGMP. Kemarin saya sudah jelaskan apa itu MGMP. Masih ingat enggak? Kemarin saya sudah jelaskan. Satu rumpun guru PAI Surabaya punya grup ya. Jadi musyawarah guru mata pelajaran namanya MGMP. Kalau untuk kepala sekolah MKKS. Jadi ketika ada siswa pindah ya siswa A pindah ke siswa B itu maka kepala sekolah akan tanya kepada sekolah yang lama, kenapa ini anaknya pindah? Gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan sekolah yang lama, nggak bisa. Jadi selalu curiga setiap kami menerima anak mutasi, itu selalu curiga bahwa dia anak yang bermasalah. Jadi biasanya kita akan bertanya kepada sekolah yang sebelumnya. Siapa yang tadi yang bertanya tadi nih? Siapa tadi yang bertanya? Dwi Cahya. Gitu ya Dwi Cahya ya. Gitu. Jadi kalau sampai akhirnya 30 sampai tidak naik itu berarti ada beberapa organ-organ di sekolah yang nggak berjalan ya. Ada beberapa
sistematika yang ada di sekolah yang nggak berjalan. Kalau misalkan sampai tiba-tiba jadi sebanyak itu. Gitu ya, Dewi ya. Ya, Mas. Afwan ya, ini azan ya. Maghrib ya, di Surabaya maghrib ini. Asar. Besar Ustaz. Nah, Asar, afwan, aduh asar sih. Saya kira maghrib. Oh iya, asar. Gimana ini masih lanjut apa cukup kuliahnya? Terserah. Asar berarti dulu ya. Ana dikirimi ini screenshotnya. Screenshot untuk kehadiran ya mahasiswa. Nah, Gitu ya. Coba ini sebagai penutup. Ayo penutup. Coba kita simpulkan bareng-bareng ini. Apa pembelajaran kita hari ini tentang apa? Poin pertama, titik pertama apa? Membuka dan menutup pembelajaran. pelajaran. Nah, komponen membuka. Ayo, saya ingat antum. Komponen membuka pelajaran. Rapih Ustaz. Merapikan. Terus Motivasi. Doa, motivasi, persepsi, Mengulang pelajaran yang sebelum. mengulang. Kemudian apa? Menentukan atau membacakan materi yang akan dipelajari pada saat itu. Ya, saya anggap cukup lah. Cuma penutup intinya penutup Kesimpulan. penugasan ya, Masih. ya evaluasi ya. Gitu ya. Cukup ya, mahasiswa ya, Afwan ya. Nah, Sholat. Nah, Nanti Ustaz. presensinya antum kirimkan lewat screenshot HP antum ya, nanti kirim ke saya. Ya, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan kafaratul majelis, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih. Jazakallahu khair. Ya, sama-sama. Wa jazakallahu khair. Wa fikum barakallah ya akhi. Nanti stop recording.